Yeah, guys, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Depends how you watching this video. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian substantif dalam audit tentang investasi. Yang pertama, apa itu investasi? Investasi itu kita itu menanamkan modal, kemudian kita berharap mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Kemudian investasi itu ada dua, ya yang pertama investasi jangka panjang seperti saham, obligasi, terus kemudian ada logam mulia, properti, dan reksadana. Kemudian investasi jangka pendek, yaitu deposito contohnya. Kemudian ada siklus investasi dalam akuntansi. Yang pertama itu siklus pendapatan, yaitu terkait semua pendapatan yang ada dalam investasi perusahaan itu harus dimasukkan dalam akuntansi catatan. Yang kedua itu ada siklus pengeluaran yang terkait dengan semua pengeluaran tentang investasi yang ada di perusahaan itu harus dicatat. Kemudian yaitu tujuan pengujian substantif. Yang pertama ada tujuan asersi dan keterjadian, yaitu membuktikan apakah saldo investasi surat berharga benar-benar ada pada tanggal neraca. Kemudian ada membuktikan apakah seluruh transaksi investasi benar-benar terjadi dan bukan rekayasa manajemen. Kemudian ada asersi kelengkapan, yaitu menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang tercantum di dalam keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Wow! Kemudian ada asersi hak dan kewajiban, memastikan apakah perusahaan kita itu memiliki hak kepemilikan yang sah atas investasi surat berharga dan modal saham yang dilakukan. Kemudian ada asersi penilaian dan pengalokasian. Kita sebagai auditor itu berusaha memperoleh bukti apakah saldo investasi yang telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan sesuai dengan PABU. Kemudian ada asersi pelaporan dan pengungkapan. Apakah transaksi dan saldo investasi yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan dalam neraca. Kemudian ada prosedur audit awal tentang pengujian substantif investasi, yaitu kita pertama sebagai auditor itu harus mengusut saldo investasi di neraca ke buku besar. Kita harus mengurutkan dari neraca ke buku besar. Kemudian menghitung kembali saldo investasi yang ada di buku besar. Kemudian mengusut saldo awal investasi ke kertas kerja tahun lalu di mana kita melakukan investasi. Kemudian kita mereview terhadap mutasi luar biasa, baik jumlah maupun sumbernya. Kemudian kita harus mengusut posting ke jurnal yang bersangkutan. Terakhir itu kita melakukan rekonsiliasi buku pembantu investasi dengan akun kontrol investasi dalam buku besar. Kemudian prosedur analitisnya, yaitu perhitungan rasio. Yang pertama itu rasio investasi sementara dengan aktiva lancar. Investasi sementara itu dibagi dengan total aktiva lancar. Kemudian ada rasio investasi jangka panjang dengan aktiva lancar. Investasi jangka panjang dibagi total aktiva lancar. Kemudian ada rate of return masing-masing golongan investasi, yaitu perhitungannya pendapatan bunga dibagi sama rata-rata investasi golongan tertentu. Yang keempat itu ada return of investment atau ROI, yaitu pendapatan dari investasi dikurangi biaya investasi itu dijumlah kemudian dibagi sama biaya investasi. Yang kemudian kita harus melakukan pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama itu memeriksa dokumen pendukung pemerolehan surat berharga. Kita sebagai auditor harus membersihkan pemeriksaan terhadap bukti transaksi, yaitu pembelian investasi jangka pendek, kemudian memeriksa otoritas bukti kas keluar, seperti itu. Kemudian ada menghitung kembali pendapatan bunga dan dividen. Kita sebagai auditor juga harus menganalisis akun pendapatan investasi dan mengusut ke bukti kas masuk dan bukti memorial. Juga menghitung kembali pendapatannya. Kemudian hitung kembali left or right penjualan surat berharga. Kita harus memverifikasi bunga dan capital gain atau loss dan hitung kembali pendapatan bunga dan capital gain or loss. Yang terakhir itu kita harus memeriksa dokumen pendukung transaksi pembelian surat berharga.
kita harus memverifikasi ketepatan cut off transaksi dari investasi tersebut. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan sebagai tugas pemenuh UAS pada kali ini.